puja dan puji syukur kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan kesehatan dan keberkahan kita sehingga langsung kedatangan dari insya Allah bisa menyampaikan ilmu-ilmunya kepada kita. Mungkin langsung saja izin Ibu kepada Bapak Dr. Wiryanti dengan kami persilakan. Anak-anakku semua yang cantik dan tampan pasti akan menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Kepala Sekolah kita, Wakil Kepala Sekolah, dan panitia acara Ramadan ini, serta dewan guru, anak-anakku sekalian. Kalau tidak kenal maka tidak sayang. Maka saya perkenalkan diri, saya nama Muhammad Dimyati, lahir 62 tahun yang lalu di daerah Jawa Tengah, tepatnya Tegal. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Iqra, baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Allah yang telah menciptakan kamu. Akhirnya saya membaca lingkungan. Ternyata lingkungan dari lulus SMA semuanya pada kerja. Akhirnya saya dekati salah satu, namanya Misno. Mas, aku punya uang, tekad saya uang ini untuk bisa usaha biar saya kuliah selesai. Jadi di kantormu, di perusahaanmu sedang butuh apa? Ya, konglomerat aja cuma uang 10.000 buat ya. Zaman dulu itu lumayan, belanjakan tanah abang. Saya kasih, Mas, ini ada jaket yang lebih baik dari apa yang teman-teman di kantormu pada beli, tolong jualin. Akhirnya dia seneng dia. Ya. Kemudian besoknya, tim di sini ke rumah. Ya, saya ke rumah. Ada apa? Alhamdulillah, jaketmu habis. 12 page habis. Lalu saya sudah bilang alhamdulillah, cuma bengong. Kok cerita habis doang? Ya, duitnya mana? Kan gitu. Benar, tahu persis tuh, duitnya mana hasilnya? Ya, kenapa kok bengong? Kata dia, lah duitnya mana? Lah jualan di Prakabrit itu nggak ada yang es, jualannya diangsur 10 kali. Jadi hari ini ya udah laku, tapi duitnya nggak ada. Hah? Jadi duitnya nggak ada. Iya. Tapi tenang aja, niat kamu kan 10.000 pengen buat selesai kuliah. Dah, aku punya simpanan 10.000. Saya panggil istri saya dulu ya. Jadi Miss No, istrinya namanya Miss Kem. Panggil, Miss Kem, tolong ambilin itu di laci uang yang sudah saya siapkan.
Diambil tuh uang sama Mas Wisno, ini Mas, terus diserahkan ke saya gini, kamu kan sudah nggak punya modal, ini anggap ini uangmu masih utuh 10.000, silahkan belanja lagi. Begitu kemudian belanja lagi, kemudian ternyata ada sebagian yang nih aku bayar angsuran pertama. Nah, angsurannya buat belanja lagi, kemudian dijual lagi. Ternyata selesai sampai sarjana pendidikan. Tuh, itu karena satu doa orang tua dan restu orang tua. Ya, jangan lupakan itu yang utama. Ya, sehebat apapun kita, kalau orang tua tidak doa dan tidak ada restu, dah jangan berharap kita berhasil. Bulan Ramadan ini kan Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan kepada kita supaya prestasinya luar biasa. Jadi dari seorang mukmin bisa memperoleh gelar yang tertinggi, muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Allah tawarkan ya status kita dari mukmin bisa loncat menjadi muttaqin. Ada sarana namanya puasa di bulan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan kata Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang dalam bulan Ramadan lalu koma kamu mengerjakan berdiri untuk sholat taraweh, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Banyak Allah berikan fadilah-fadilah Ramadan. Anak-anakku semua yang cantik dan ganteng, saya ingin berbagi. Bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang dalam Quran gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyatriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim ila akhirih. Allah tidak malu membuat perumpamaan walau dengan seekor nyamuk, bahkan lebih kecil, lebih rendah dari nyamuk. Untuk kalian semua, kita belajar dari makhluk-makhluk lain. Yang pertama lalat, yang kedua ulat, ya ular, yang ketiga ular. Perhatikan lalat, ya kita lihat lalat, ya jijik kan ya. Jadi kita makan nih kalau nggak puasa di kantin ya, dia terbang, terbang, kita ikuti terbangnya, mampir ke sampah, habis itu terbang lagi entah kemana, datang lagi ke kita, makan lagi, geser lagi, akhirnya lupa tuh, ya dia terbang. Ada ibu kantin punya anak kecil bu, terus pakai pempes, terus keluar dari belakang kelihatan kuning tuh, mampir ke situ, nyam, ya geli kan anaknya, gitu, terbang lagi, ke makanan kamu lagi, ya. Ternyata lalat ini setiap saat, setiap waktu nggak ada kesempatan dia itu
istirahat makan dan istirahat minum alias puasa, nggak puasa dia. Ya, maka jangan seperti lalat, udah menjijikan, makan yang sembarangan, nggak tahu halal dan haram, nggak tahu jatahnya dia atau jatahnya siapa, main sangkap aja. Ya, jangan seperti lalat. Ini unik nih, umur 4 tahun itu sudah yatim piatu, lalu diasuh oleh kakeknya ngasuh dia. Maklum namanya tinggal satu-satunya kakek, kan cuma ngasih duit, nanti keluar belinya ciki, jadi dia nggak doyan nasi, ya nggak makan nasi. 4 tahun, akhirnya mendekati 5 tahun kakeknya ini stroke, lalu anaknya bantu kakeknya nyuapin dan lain-lain. Pas 5 tahun kurang 1 bulan kakeknya meninggal. Dia nggak punya siapa-siapa. Kemudian tetangga bingung, saudaranya nggak ada yang pernah datang, apa dia punya saudara atau enggak. Akhirnya ditampung di salah satu warga di RW sana, tapi dia bilang jangan lama-lama dong gitu. Akhirnya saya nemu anak ini, namanya Ramda, marganya namanya Lubis. Jadi Ramdan Lubis, yatim piatu yang tidak ada siapa-siapa. Akhirnya saya sekolahkan di tempat saya punya sekolah pesantren gratis. Jadi kalau ada anak-anak yang yatim piatu, sekolahnya terbengkalai kehidupannya, dia amburadul, maka kirim aja ke saya akan sekolahkan dan saya akan ajari jadi hafid Quran. Supaya kalian kenal saya, tadi sekali lagi, Muhammad Dimyati adalah dari keluarga sangat miskin di daerah terpencil, tapi keinginan untuk belajarnya oke, dan dukungan doa orang tua oke. Dengan modal 15.000 rupiah, 25.000 rupiah bisa selesai sarjana pendidikan. Itu bekal untuk kerja. Yang selanjutnya ada uang tinggi-tinggi untuk kuliah lagi S2 dan S3 dan selesai. Nah itulah, maka sekarang berbalik, orang yang dulu menghina, mengejek, ya berbalik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bisa kita ambil dari kehidupan Bapak Damiati ini. Mungkin dari kelas 12 ini ada yang bisa merangkum tadi ceritanya. Dari kisah Bapak yang tadi Bapak sampaikan kepada kita semua ya, banyak hal-hal yang kami dapat pelajari Pak, yaitu mulai dari kesabaran, keikhlasan, dan juga selain tadi teman saya sebut itu tawakal Pak. Apa yang disampaikan oleh narasumber kita, saya kenal beliau sebelumnya kan ibu juga pernah jadi kepala sekolah di SMP Malang di wilayah timur. Beliau ini adalah pengawas di SMP wilayah timur. Jadi waktu di SMP Bapak Dimyati ini banyak membantu dan sering memberikan motivasi ke anak-anak SMP. Jadi Bapak ini sering saya undang di SMP. Sudah 2 tahun tidak bertemu beliau, kangen nih ceritanya. Kangen sama Bapak. Karena beliau ini Bapak, bagi saya beliau itu Bapak saya. Karena banyak belajar dari
kegiatan di hotel Aston. Berarti beliau telat, dari tadi telepon berdering manggil beliau. Ya, yang tadi di awal Ibu udah sampaikan, beliau itu ya yang seperti disampaikan beliau dari yang bukan siapa-siapa, ya kan? Bisa seperti ini dan punya pesantren. Pesantren untuk yatim piatu gratis disekolahkan. Dari beliau bukan siapa-siapa. Beliau sangat bisa membantu orang lain. Jadi kamu yang masih ada orang tua tinggal di Jakarta, jangan mudah menyerah. Cari banyak peluang. Beliau dari Tegal. Zaman itu nak, seperti yang disampaikan, cuma dibekali 25.000. Makanya saya kan sering saya sampaikan, saya paling nggak suka kalau kamu sama orang tuamu berani kamu bentak, karena berkat doa orang tua, ibu beliau, orang tua beliau bisa seperti ini. Ini kisah inspiratif nah. Beliau itu nulis bukunya banyak banget. Ya. Jadi kamu kalau pengen sesuatu, pengen sukses tuh karena orang tuanya kaya, enggak. Itu kejelekan, kelemahan Jakarta ya Pak ya. Daya juangnya, aduh, kalah sama orang daerah. Karena serba semua ada. Ya, jangan puas sampai di sini. Ya, kamu bisa lebih sukses, angkat derajat orang tua. Orang tua seperti itu kita kan tidak mau, kan kita nggak mau dilahirkan. Oh saya kalau bisa milih aku orang tuanya yang miliarder. Ini kan kita tidak bisa memilih. Jangan salahkan itu. Kamu jangan merasa menyalahkan orang tua. Kenapa orang tuaku begini? Kalau kamu sudah tahu orang tuamu seperti itu tidak bisa jadi contoh yang terbaik, itu jadikan motivasi. Saya tidak mau menjadi orang tua yang seperti ini. Saya harus menjadi contoh yang terbaik. Orang tua ideal itu seperti apa? Itu wujudkan kalau kamu nanti sudah nikah punya anak. Kira-kira orang tua ideal bagi kamu seperti apa? Jangan kamu balas dendam. Orang tuaku begini, berarti aku juga gini. Jangan. Harus berikan yang terbaik ya. Jangan sekali-kali kamu membentak orang tuamu. Ya, nggak boleh malu sama orang tuamu. Saat ini kamu begini, balik kamu bisa merubah. Bapak Dimyati bisa merubah, bisa membuktikan. Ya, semua dari tekad kamu. Dan ingat, ridho orang tua. Sekali lagi anak laki-laki, ingat itu matanya ya, kalau sama orang tua matanya jangan begini. Ayo, matanya melotot, dipanggil lebih asik sama handphone. Ya, ibu begini, makanya saya tadi di awal menyampaikan kan, kami ya, kita memanggil Pak Dimyati itu bukan tanpa maksud, ada maksud. Walaupun cerita begini sebenarnya kalau beliau waktunya panjang mau memberikan materi yang lebih lagi. Ya, kita doakan semua apa yang menjadi aktivitas Bapak dimudahkan. Terima kasih Bapak. Nah, ingat ya nak ya, ini adalah kisah yang sangat bermanfaat buat kamu ya. Ingat, sesuatu yang sederhana tapi dari kesederhanaan itulah ternyata beliau menjadi seperti ini, sebuah intan yang luar biasa bagi anak-anak yang tidak punya siapa-siapa. Sekali lagi terima kasih Bapak, mohon maaf atas sikap, perilaku, tanda yang kurang berkenan atau dari penyambutan kami. Sekali lagi mohon maaf. Semoga langkah Bapak selalu diridhoi oleh Subhanahu wa Ta'ala. Bapak bangga tadi komentar dari 3 anak. Ya, itu saya pakai dalam kehidupan saya bekerja sehingga saya menjadi orang
Semoga hari ini kita bisa mencontoh untuk amalan dan sikap Bapak sehingga menjadi satu-satunya yang terbaik di kehidupan kita masing-masing. Oke?